Baik, selamat siang dan salam untuk semua yang menonton. Saya dari kelompok GUI, Rexisha Angelo dari TKG kelas A tahun ajaran 2019-2020 oleh dosen pengampu Hengki Andra, STMkom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai GUI, khususnya mengenai Windows dan Linux. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok saya itu sendiri. Yang pertama adalah Nicholas Canavaro dengan absen 22, saya sendiri Rexisha Angelo dengan absen 18, Cynthia dengan absen 8, Caroline dengan absen 30, dan Stephen Hans dengan absen 19. Semuanya berada pada kelas A tahun ajaran 2020 dengan angkatan 18. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Alasan kami memilih topik ini adalah dalam perkembangan dunia teknologi saat ini, komunikasi bermodel visual tidak bisa dipungkiri sudah menjadi bagian yang penting dalam komunikasi modern. Dalam era ini, manusia sudah mempelajari berbagai macam teknik komunikasi, baik secara audio atau biasa kita lakukan dengan komunikasi biasa seperti berbicara atau sejenisnya, ataupun visual seperti dengan kode-kode ataupun tulisan. Oleh karena itu, perkembangan komputer itu sendiri mulai menjerumuskan diri pada kombinasi dari kedua model komunikasi ini. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan bagaimana GUI sebagai bagian dari komunikasi visual telah menjadi apa yang kita kenal pada saat ini. Pertama, dari saya sendiri, apa itu GUI? Nah, apa itu? Pengertian dari GUI itu sendiri adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada peranti elektronik secara grafis, bukan perintah teks, antara pengguna dan komputer. GUI dibentuk dengan tujuan agar pengguna dapat lebih memahami apa fitur saja yang ditampilkan oleh komputer, sehingga pemanfaatan fitur-fitur yang ada komputer sebagai alat yang membantu pekerjaan manusia dapat lebih dimaksimalkan. Nah, sebelum GUI dibentuk itu sendiri, ada antarmuka lain yang disebut dengan Command Line Interface. Nah, tapi penggunaan dari Command Line Interface ini atau CLI sebagai antarmuka terbukti kurang efektif dalam penggunaannya dan masih dapat dikategorikan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Sehingga dicari solusi atas hal ini dan ditemukan solusi terbaik, yaitu antarmuka berbasis grafik atau yang sekarang kita kenal dengan Graphic User Interface atau GUI. Solusi ini didasari oleh sifat manusia yang lebih cepat memahami suatu pesan apabila pesan tersebut berbasis grafik yang baik. Nah, berikut adalah gambar dari perubahan dari Command Line Interface ke bentuk Graphic User Interface atau GUI. Nah, sekarang saya akan bahas tentang sejarah pengembangan GUI itu sendiri. Sejarah panjang lahirnya GUI dimulai sejak Vannevar Bush memperkenalkan gagasannya disebut dengan MEMX, yaitu sebuah alat komputasi yang ia bayangkan seperti meja yang terpasang monitor layar sentuh dengan keyboard dan scanner pada tahun 1945 alias tahun Indonesia Merdeka. MEMX ini memungkinkan penggunanya untuk mengakses informasi dengan cara kerja seperti hyperlink yang kita kenal sekarang. Pada saat itu, Bush mempublikasikan gagasannya lewat artikel dengan judul As We May Think yang diterbitkan di sebuah penerbitan Atlantic Monthly. Kemudian, sampai pada tahun 1962, barulah ada seseorang yang ingin mewujudkan gagasan dari Vannevar Bush tersebut, yaitu Douglas Engelbart. Namun, Douglas bukan satu-satunya visioner dalam sejarah GUI. Nah, langsung Douglas sendiri menciptakan mouse pertama yang pada saat itu disebut dengan indikator XY. Dan bentuknya belum seperti mouse yang kita kenal sekarang. Seperti bisa dilihat pada gambar, indikator XY sendiri itu adalah sebuah alat kecil yang ditempatkan di sebuah kotak kayu di atas roda yang bergerak di sekitar desktop dan menggunakan kursor pada layar. Kemudian, pada tahun 1968, Douglas menciptakan LS atau Online System. Sebuah sistem terdiri dari layar GUI, keyboard, dan mouse. NLS baru bisa menampilkan teks dan garis saja dikarenakan keterbatasan memori yang digunakan. NLS ini digunakan sebagai cikal bakal dan menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dalam mengembangkan GUI di masa depan yang sudah bergerak setelah Douglas. Nah, pengembangan GUI
dilakukan secara masif oleh perusahaan bernama Xerox PARC pada tahun 1970. Tentu dengan dasar dari analisisnya Douglas, Xerox PARC mengembangkan GUI lebih jauh. Nah, kemudian pada tahun 1973, Xerox Alto berhasil diluncurkan, yaitu komputer pribadi pertama atau PC pertama yang berbasis GUI. Alto dibangun dengan bahasa pemrograman berorientasi objek pertama, yaitu Smalltalk. Smalltalk tersendiri dikembangkan oleh Alan Kay dan Ingalls Adele Goldberg dalam tim Learning Research Group atau LRG yang merupakan bagian dari Xerox PARC. Nah, berikut adalah gambar dari Smalltalk itu sendiri dan Xerox Alto. Bisa dilihat di kiri dan di kanan ini. Berikutnya, Xerox Alto hadir dengan spesifikasi yang cukup mumpuni pada saat itu, yaitu layar monokrom dengan resolusi 606x888, mouse 3 tombol, keyboard 5 tombol, removable disk kapasitas 2,5 MB, dan CPU 16-bit microcore yang dibangun khusus dari chip TTL. Sementara, antarmuka atau interface pada saat itu sudah memiliki fitur yang disebut dengan WIM, Windows Icon Menu Pointer. Nah, dan dapat melakukan operasi membuka file, menghapus file, dan memindahkan file. Jadi, cikal bakalnya sudah terlihat kalau asal-usulnya seperti ini. Nah, setelah beberapa tahun, Xerox PARC kembali melahirkan komputer pribadi bernama Xerox Star. Dengan desain dan konsep yang sama dengan pengembangan Alto, Star hadir dengan terlebih ramping dari bentuknya, serta antarmuka yang sudah memiliki desktop, resize Windows, kotak dialog, dan mouse yang lebih canggih dari bentuknya dan tentu saja lebih canggih dari sebelumnya. Nah, berikut adalah tampilan interface dari Xerox Star. Bisa dilihat kalau mereka sudah terlihat seperti PC yang kita gunakan sekarang, hanya saja masih berwarna hitam putih. Nah, itu saja bagian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Cynthia dalam sejarah Windows. Terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan sejarah mengenai sistem operasi Microsoft Windows yang dimulai dari DOS Shell for DOS 6 buatan Microsoft dan keinginan Microsoft untuk bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI. Sebelum adanya Microsoft Windows yang termasuk sistem operasi berbasis antarmuka grafis atau yang bisa kita kenal GUI, sudah ada MS-DOS, yaitu Microsoft Disk Operating System yang dirilis pada tahun 1981. MS-DOS ini sebenarnya dibuat oleh perusahaan bernama Seattle Computer Products yang lisensinya dibeli oleh Microsoft seharga $50.000. Untuk versi pertama dari Windows sendiri dirilis pada tahun 1985 dan memiliki banyak kekurangan secara fungsional karena Windows 1.0 hanya memperluas kemampuan dari MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. Kemudian Windows versi 2 dirilis pada tanggal 9 Desember tahun 1987 yang dilengkapi dengan aplikasi grafis buatan Microsoft, yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Hal ini membuat versi ini merupakan versi pertama yang bisa diinstal dengan program. Selanjutnya, Microsoft kembali merilis dua versi dari Windows, yaitu Windows 2.86 2.1 yang menggunakan model memori modus real kali 86. Lalu ada Windows 3.86 2.1 yang memiliki kernel yang berjalan dalam modus terproteksi dengan emulasi Expanded Memory Specification atau AMS. Pada tahun 1990, Windows 3.0 dirilis dengan tawaran peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Windows dan kemampuan untuk mengizinkan pengguna melakukan multitasking. Windows versi 3.1 diluncurkan pada tahun 1992 sebagai respon dari dirilisnya IBM OS 2 versi 2.0 ke pasaran. Untuk versi ini dikembangkan dengan menawarkan berbagai peningkatan minor terhadap Windows 3.0, seperti kemampuan untuk menampilkan font true version yang dikembangkan bersama dengan Apple. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1995, Windows 95 dirilis dengan berorientasi kepada pengguna
dan didesain agar memiliki dukungan terhadap multitasking secara preemptif 32 bit. Meskipun kernel 16 bit masih terdapat di dalamnya demi alasan kompatibilitas. Untuk versi ini sudah menggunakan Win32 API yang digunakan sebagai standar antarmuka pemrograman. Pada Windows 95, di Microsoft merilis 5 versi yang berbeda, yaitu ada Windows 95, lalu ada Windows 95A atau Windows 95 Original Service Release 1, lalu ada Windows 95B atau Windows 95 Original Service Release 2 dengan mencakup berbagai update, yaitu seperti FAT32 dan Internet Explorer 3.0. Untuk di Indonesia sendiri, versi ini disebut sebagai Windows 97. Lalu selanjutnya ada Windows 95B USB atau Windows 95 Original Service Release 2.1 yang menawarkan dukungan USB. Dan yang terakhir ada Windows 95C yang biasa disebut dengan Windows 95 Original Service Release 2.5 yang mencakup semua fitur di atas, fitur dari versi sebelumnya, dan ditambahkan Internet Explorer 4.0. Pada tanggal 25 Juni tahun 1998, Microsoft kembali merilis versi terbaru dari Windows, yaitu Windows 98, yang dianggap sebagai revisi minor dari Windows 95. Untuk Windows 98 sendiri mencakup banyak driver hardware baru dan dukungan FAT32 yang lebih baik dan mengizinkan partisi untuk melakukan kapasitas lebih besar dari 2 GB. Lalu pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 2000, Microsoft merilis Windows 2000 yang dapat mengupdate komputer yang berjalan pada Windows 98. Namun, Windows 2000 ini dianggap sebagai produk yang tidak cocok untuk pengguna rumahan dengan alasan kurangnya device driver untuk banyak perangkat pengguna seperti scanner dan printer. Untuk Windows 2000 juga dirilis dalam beberapa edisi, yaitu ada edisi Professional, Server, Advanced Server, Data Center Server, Advanced Server Limited Edition, dan yang terakhir Data Center Server Limited Edition. Dan pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan September, Microsoft merilis Windows Millennium Edition yang dibuat dengan dukungan multimedia dan internet yang jauh lebih baik. Selain itu, terdapat fitur System Restore yang mengizinkan para penggunanya untuk mengembalikan keadaan sistem ke sebuah titik yang baik pada saat sistem operasi mengalami kegagalan. Pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama digunakan, yaitu dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Dan pada tanggal 30 November tahun 2006, Windows Vista dirilis untuk kalangan bisnis, dan pada tanggal 30 Januari tahun 2007, Windows Vista dirilis untuk pengguna rumahan. Windows Vista ini memiliki banyak perbedaan yang mendasar, khususnya pada bagian arsitektur dasar sistem operasi. Untuk Windows Vista juga dirilis dalam beberapa edisi, yaitu ada Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, lalu ada Home Premium, ada Business, ada Enterprise, dan ada Ultimate. Dan pada tanggal 22 Oktober tahun 2009 dirilislah Windows 7 dengan keamanan dan fitur yang baru. Di antaranya adalah jam list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, dan masih banyak lagi. Untuk spesifikasi Windows 7 ini lebih ringan dan harganya jauh lebih murah daripada Windows Vista. Dan pada tanggal 1 Agustus tahun 2012, Windows 8 dirilis dengan nomor build 6.2.20.16384 dan dirilis secara publik pada tanggal 26 Oktober tahun 2012
Dan untuk pertama kalinya sejak Windows 95, tombol Start tidak lagi muncul di taskbar. Dan untuk Windows 8.1 sendiri dirilis pada tanggal 27 Agustus tahun 2013. Dan untuk versi terakhir dari Windows atau yang mungkin sekarang kita banyak gunakan, yaitu adalah Windows 10. Ini dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 2015 dan menggunakan versi terbaru dari DirectX 12 yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang ada di dalam Windows 8 dan Windows 8.1, yang mana tidak ada non-touchscreen friendly yang dengan hadirnya start menu seperti Windows 7. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Windows akan dijelaskan oleh Caroline. Saya akan mempresentasikan kelebihan serta kekurangan pada Windows. Kelebihan Windows yang pertama adalah pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. Dapat dilihat pada Task Manager pada gambar berikut. User-friendly. User-friendly artinya orang yang awam akan komputer bisa menjalankan sistem operasi ini. Pengguna bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan. Dan juga banyak didukung oleh vendor hardware dan software. Selain itu, pengguna juga bisa sharing dari data aplikasi yang lain dengan mudah, dengan bantuan via LAN maupun via wireless dengan pertukaran IP address pada setting Advanced Sharing pada Windows. Selain itu, terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Dan yang terakhir, digunakan oleh mayoritas pengguna komputer di dunia. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa kekurangan dari Windows. Yang pertama, sistem file yang agak kacau. Contohnya, apabila kita menginstal suatu aplikasi, sistem file DDL akan diletakkan di suatu tempat, sementara aplikasi itu sendiri terletak di tempat lain. Ini akan menyusahkan saat menginstal aplikasi tersebut dan sewaktu pengintegrasian DLL atau Dynamic Link Libraries. Yang kedua, menyebabkan ketergantungan penggunaan produk pada Microsoft. Yang ketiga, Windows membutuhkan space hard disk yang besar. Selanjutnya, sistem security yang lemah sehingga mudah dijebol oleh para hackers. Yang selanjutnya, membutuhkan memori fisik yang besar, membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi, dan memiliki harga lisensi yang mahal. Baiklah, di sini saya Nicholas Cannavaro akan menjelaskan bagian sejarah Linux. Sebelum kita masuk ke era pertama kali Linux muncul di dunia komputer, mari kita bahas dulu masa-masa sebelum Linux ada dalam dunia komputer, tepatnya pada masa 1970-an hingga 1990-an, di mana penggunaan komputer mulai meningkat dan dunia komputer mulai dikenali banyak orang. Next. Dengan kondisi teknologi komputer yang terbatas pada saat itu, karena memang sistem komputer belum lama ditemukan dan masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, maka tentunya pilihan untuk SO pada saat itu masih sangat terbatas. Linux bukanlah sistem operasi pertama yang dibuat. Sudah ada pendahulunya seperti Unix yang dibuat oleh AT&T, singkatan dari American Telephone and Telegraph, yang merupakan perusahaan telekomunikasi, dan MS-DOS serta Windows versi 1.0 hingga 3.0 yang dibuat oleh Microsoft. Dikala itu, sistem operasi menempel di hardware atau komputer itu sendiri dan hanya didesain untuk jalan di komputer itu. Dulu tidak ada yang namanya ganti sistem operasi. Yang ada adalah beli komputer baru dengan sistem operasi baru pula. Oleh karena itu, grup-grup seperti Microsoft dan AT&T melakukan penelitian untuk mengembangkan SO yang ada sehingga hasilnya adalah SO yang mereka kembangkan dapat dipakai di semua komputer sehingga dapat menggapai pasar dan masyarakat yang lebih luas. Sayangnya, sistem operasi tersebut semuanya berbayar dan berlisensi serta mahal pastinya, sehingga sangat menyulitkan seseorang pengembang aplikasi atau software developer saat akan mengembangkan sebuah aplikasi yang harus berjalan di platform mereka karena kurangnya biaya serta dokumentasi atas OS yang dapat membantu pekerjaan mereka. Dari masalah ini muncullah komunitas GNU
sebagai wadah para developer untuk saling berbagi kode program dan mengembangkannya bersama-sama agar tercipta aplikasi bebas dan open source. Bahkan sistem operasi yang bebas dan open source juga. Nah, dari sinilah langkah-langkah awal menuju dunia SO open source dimulai, yang pada prosesnya telah melahirkan SO Linux yang tentunya sudah banyak digemari developer hingga pada saat ini. Kita akan membahas bagaimana awal mula dan yang memicu Linux dapat muncul di kehidupan kita hingga saat ini. Next. Tanpa GNU, mungkin Linux tak akan ada. GNU memegang peranan penting dalam penciptaan dan perkembangan Linux. Karena di GNU lah komunitas open source berkumpul dan bekerjasama untuk membuat aplikasi yang bebas dan open source. Pada tahun 1983, Richard Stallman lah yang pertama kali merencanakan proyek GNU agar dapat membuat sistem operasi yang free atau bebas dan mirip serta kompatibel dengan Unix. Proyek GNU yang ia rintis dan kembangkan benar-benar telah menciptakan komunitas open source sehingga komunitas yang dikagumi dan telah melahirkan banyak aplikasi open source yang dapat dibagikan secara bebas dan telah membantu banyak pihak. Atas jasanya ini, ia pun dijuluki oleh banyak penggemar serta developer aplikasi open source sebagai bapak open source. Berikut ini logo dari GNU. Jadi, GNU ini merupakan kependekan dari GNU's Not Unix. Dan GNU bukanlah sebuah perusahaan profit, melainkan wadah suatu komunitas yang menjunjung tinggi free and open source software. Free di sini tidak diartikan gratis, namun diartikan sebagai kebebasan, karena aplikasi-aplikasi yang berlisensi GPL atau singkatan dari GNU General Public License ini memberikan 3 kebebasan untuk penggunanya yang bebas, yaitu bebas untuk menggunakan, yang artinya tidak ada batasan bagi kita untuk menggunakan aplikasi tersebut semaksimal mungkin. Terus yang kedua, mendistribusikan. Kita bebas untuk membagikannya ke banyak pihak dengan tujuan agar semakin banyak pihak yang dapat berpartisipasi dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi ini. Dan yang terakhir, yang mana akhirnya tujuan utama dari semua ini adalah agar kita dapat mengubah aplikasi untuk melakukan pengembangan. Kebebasan-kebebasan tersebut pastinya tidak dimiliki oleh proprietary software atau software komersial. Project GNU sendiri dimulai pada tahun 1984 dengan pembuatan software, compiler, editor, text formatters, GUI, libraries, modules, dan masih banyak lagi. Dalam proses pembuatannya, semua ini didesain agar kompatibel dengan sistem operasi yang sudah ada, yaitu Unix. Pilihan ini didasarkan pada tanggapan bahwa Unix telah membuktikan memiliki desain yang unggul dan portable. Dalam proses pembuatan semua aplikasi open source ini sendiri melibatkan banyak personal yang berasal dari komunitas GNU. Next. Pada tahun 1990, GNU telah membuat semua komponen untuk membuat sistem operasi dari mulai compiler, libraries, aplikasi, user interface, dan lain sebagainya. Dan hanya satu yang belum selesai, yaitu kernel, yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi. Pada tahun 1991, Linus Torvalds, seorang mahasiswa jurusan Computer Science dari University of Helsinki, menulis sebuah sistem operasi yang independen untuk bisa berjalan di PC barunya yang menggunakan prosesor 80386. Proses pembuatan kernel sistem operasi ini, yang nantinya akan dinamai kernel Linux, selesai dibuat menggunakan Minix dan dikompil menggunakan GNU C compiler. Next. Sebelum Linux, OS Unix sudah ada. Nah, sejarah Linux dimulai setelah kemunculan sistem operasi Unix yang dikenalkan ke publik sekitar tahun 1970-an, yang dikembangkan dan dirilis oleh AT&T Bell Laboratories.
Unix menjadi motivasi semua pihak untuk berlomba-lomba mengembangkan sistem operasi yang mirip Unix, atau yang bisa disebut Unix-like operating system. Jadi, Linux itu tidak sama dengan Unix. Pasti kebanyakan dari kalian menganggap Unix adalah SO yang sama dengan Linux, atau kalian anggap bahwa Unix merupakan sebutan lain dari Linux. Namun pada kenyataannya, kedua hal ini berbeda. Linus Torvalds adalah orang pertama yang merancang dan mengembangkan kernel Linux. Dalam pembuatannya, Linux tidak menggunakan kode Unix sama sekali. Unix hanya dijadikan inspirasi oleh Linus saat membuat kernel Linux. Oleh karena itu bisa dibilang struktur dari SO Unix dan Linux itu tidak beda jauh. Karena toh Unix menjadi acuan bagi banyak developer saat itu untuk mengembangkan berbagai macam software open source dan bahkan menciptakan SO-nya sendiri yang bersifat open source. Next. Sejarah perkembangan Linux hingga saat ini. Kernel yang menjadi inti dari sistem operasi Linux memang telah diciptakan oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki di Finlandia. Namun perjalanan Linux masih panjang hingga menjadi sistem operasi canggih dan populer yang bisa kamu pakai gratis seperti sekarang. Next. Kernel Linux versi pertama dipublish. Kernel yang dibuat oleh Linus lalu dipublish untuk kalangan luas atau open source dan semua orang bisa menggunakan dan mengembangkannya secara free. Pada tanggal 25 Agustus 1991, di usianya yang masih 21 tahun, dia mempublish kernel Linux pertamanya lewat Usenet, semacam internet di zaman itu, di dalam sebuah forum newsgroup com.os.minix. Dengan bantuan dari komunitas GNU, kernel Linux versi pertama pun berhasil ia publish. Dan ini merupakan kernel pertama yang dipublish secara open source. Kernel inilah yang nantinya akan menjadi langkah awal SO Linux untuk terus berkembang dan berjaya hingga saat ini sebagai hasil pengembangan oleh komunitas open source dari waktu ke waktu. Next. Asal muasal nama Linux. Nama Linux tidak muncul dan dipakai begitu saja untuk kernel buatan Linus. Sempat dipakai beberapa nama yang terdengar aneh oleh kita sekarang. Linus Torvalds ingin menyebut temuannya dengan nama Freaks, yang merupakan gabungan dari free, freak, dan X yang mengacu pada Unix. Saat dia bekerja menulis kernel, dia menyimpannya dalam bentuk file dan diberi nama Freaks hingga hampir setengah tahun. Sebenarnya telah terbit di pikiran Linus untuk menamai temuannya dengan nama Linux, namun dia anggap itu terlalu egois karena mengandung namanya sendiri. Untuk memfasilitasi pengembangan atau development, maka file diupload ke FTP server pada bulan September 1991. Ari Lemke dari Universitas Helsinki yang saat itu menjadi relawan administrator FTP berpikir bahwa nama Freaks untuk sebuah kernel tidak bagus untuk didengar. Lalu tanpa persetujuan Linus, dia pun mengubah nama kernel tersebut dengan nama Linux. Namun Linus tidak keberatan akan nama tersebut dan ikut menggunakannya juga. Next. Sejarah Penguin, si maskot Linux. Pada tahun 1996, Linus Torvalds mengumumkan maskot Linux secara resmi, yaitu sebuah penguin dengan nama Tux. Linus menjelaskan, dia memilih penguin karena dia pernah mengalami kenangan yang buruk dengan hewan tersebut, yaitu pernah digigit oleh seekor penguin kecil saat berkunjung ke kebun binatang di Australia. Linus mengadakan kontes mendesain logo Linux atau penguin dan dimenangkan oleh Larry Ewing dengan gambar penguin sedang duduk bernama Tux. Tux mengacu pada Torvalds Unix dan berarti juga tuxedo, semacam jas yang warnanya mirip dengan si penguin tersebut. Next. Saat awal dipublish, kernel milik Linus menggunakan lisensinya sendiri.
Dan ia tidak membolehkan kernelnya digunakan untuk tujuan komersial karena dia mendedikasikan kernelnya untuk komunitas open source. Software yang digunakan untuk membuat Linux semuanya menggunakan aplikasi yang berlisensi GNU GPL. Dan agar Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi yang utuh, maka SO Linux memerlukan komponen seperti shell, compilers, library, dan lain-lain yang semuanya di bawah lisensi GNU GPL. Akhirnya pada tahun 1992, Linux versi kedua rilis ke publik pada bulan Desember di bawah lisensi GNU GPL, sehingga SO Linux tersebut disebut dengan nama GNU/Linux. Pada peluncuran Linux versi pertama, Linus Torvalds hanya menuliskan dalam dokumentasinya bahwa untuk bisa menggunakan Linux seutuhnya diperlukan software yang disediakan oleh GNU. Next. Dan praktis sejak saat itu, Linux mulai muncul secara luas di masyarakat dan telah melahirkan banyak jenis distro Linux hingga saat ini. Yang mana dari kesemua jenis distro ini memiliki kespesialannya masing-masing dan telah banyak membantu seluruh developer yang ada di dunia. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Linux. Langsung saja, saya akan mulai dari kekurangan Linux. Dari sisi hardware, Linux akan mendapat dukungan hardware yang kurang karena bisa saja driver untuk Linux belum dikembangkan atau bahkan tidak dikembangkan. Kemudian kurangnya software atau alternatif dari software. Dari sisi software, ketersediaan software yang biasa sering digunakan bisa saja tidak tersedia di Linux. Kemudian kurangnya pengujian keamanan. Windows telah diuji dan diserang keamanannya selama bertahun-tahun. Linux belum. Bisa saja Linux akan mengalami hal yang sama dengan Windows apabila diadopsi secara massal. Sekarang kita lihat dari sisi kelebihannya. Walaupun kurangnya dukungan dari sisi hardware, Linux tidak memerlukan kekuatan proses atau memori seperti Windows. Karena ini, pembuatan sistem Linux akan lebih murah. Linux juga gratis. Kemudian lebih banyak kontrol pada user. Beberapa software pada Linux menyediakan kendali yang lebih detail dibandingkan software di Windows apabila digunakan dengan baik. Kemudian open source, fast fix. Karena kode kernel Linux bersifat terbuka, lebih banyak kesalahan Linux akan lebih cepat diperbaiki dibandingkan dengan sistem operasi yang bersifat tertutup. Ini adalah teori mata banyak. Sekian dari penjelasan ini, mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan atau pengucapan kata. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih.